Pertemuan sebelumnya masih membahas terkait tentang jual beli yang batil wal muharramah, ya. Dia jual belinya batal, ya, dan dilarang. Baik. Kemarin kita baru membahas terkait 3 jual beli yang termasuk al-bai' al-muharramah wal batilah. Ya, yang pertama adalah jual beli susu yang masih dalam hewan, atau kulit yang masih di hewannya, atau pohon, atau menjual buah ya yang belum tampak matangnya, ya, atau yang belum bisa dijual. Jadi belinya masih dalam kondisi baru tumbuh bunga-bunganya saja. Lalu yang kedua ada bai' fihi al-muqamarah, ya, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat unsur judi, ya, unsur judi. Yaitu contohnya adalah al-munabadzah wal mulamasah. Ya, munabadzah itu adalah melempar, ya, saling lempar barang. Jadi mana yang ditangkap, mana yang dilempar, itulah yang ditransaksikan, ya. Kalau mulamasah, apa yang dipegang itu yang dibayar. Ya, lalu ada bai'ul hasah, itu melempar batu. Ya, melempar batu ini dia kalau misalkan batu dilempar, mana yang kena itu yang menjadi barang yang diperjualbelikan, ya. Tapi kemarin kalau nggak salah kita masih di contoh yang ketiga ini, muqamarah, ya. Itu jelas di sini Rasulullah SAW melarang, ya, adanya jual beli yang ada unsur perjudian, ya, bahkan konteksnya jelas. Nah, Rasulullah SAW anil mulamasah wal munabadzah fil bai'. Ya, Rasulullah SAW melarang adanya mulabasah dan munabadzah dalam transaksi jual beli, ya. Lalu di sini ada contoh yang memiliki karakteristik yang serupa dengan munabadzah, mulabasah, dan bai'ul hasah ini. Contohnya seperti mesin atau roda putar, ya, yang menentukan hadiah, ya. Tapi kalau hadiah ini semacam door prize nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memutar mesin terhadap barang yang akan kita beli. Ya, itu yang jadi masalah. Jadi misalkan ada roda putar, ya, biasa ada roda putar, ya, ayo bayar 1 juta, diputar rodanya, mana didapat, itulah yang menjadi hak miliknya, ya. Ya, kalau misalkan harganya sesuai dengan nilai jualnya, gitu kan. Kalau tidak, itu kan ada unsur perjudian. Ya, karena jahalah lil mabi', tidak mengetahui mana barang yang akan diterima. Lalu setelah itu ada juga seperti mystery box, ya, kalau zaman sekarang terkenalnya. Jadi beli suatu kotak yang isi dalamnya tidak diketahui. Ya, isi dalamnya tidak diketahui. Jadi kalau misalkan isi dalamnya harganya mahal, ya bersyukur. Kalau enggak, ya berarti kan rugi, ya. Lalu ada juga undian tapi berbayar. Ya, undian tapi berbayar. Kalau undiannya semacam lucky draw atau door prize, itu nggak ada masalah. Ya, karena tidak ada transaksi di situ. Kita cuma ambil nomor, nanti baru disebutkan nomor siapa yang mendapatkan hadiah, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika ada uang yang diberikan untuk mendapatkan nomor undian. Ya. Lalu selanjutnya di sini ditekankan adalah setiap jual beli yang menjadikan penentuan barang, ya, bergantung kepada sebuah kebetulan, ya, atau undian, maka objek akad itu tidak diketahui secara pasti. Jadi kalau misalkan kita mau beli suatu barang, kita nggak tahu mana barang yang akan dapatkan, yaitu berdasarkan keuntungan, ya, maka disitulah celah yang diharamkannya, ya, disebut sebagai jahalah tadi, ketidaktahuan terkait objek yang akan ditransaksikan, ya. Maka juga selain jahalah juga termasuk gharar, ya. Gharar itu termasuk juga salah satu syarat pelarangan dalam transaksi jual beli, ya. Karena gharar ini jahalah tadi tidak mengetahui apa objek yang didapatkan, dan gharar itu juga menjadikan kondisi kita tidak tahu, ya, kalau untung ya untung, kalau buntung ya buntung.
Lalu contoh jual beli yang ketiga adalah al-bai'atani fi bai'ah. Ya, ini juga kemarin sudah disinggung ya, terkait adanya dua transaksi dalam satu akad. Ya, dua transaksi dalam satu akad ini sebenarnya ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Jadi nggak semuanya diharamkan. Contoh yang dihalalkan adalah yang saya sampaikan sebelumnya, mau beli rumah tapi harus beli jalan, gitu ya, harus beli jalannya juga. Misalkan seperti itu. Atau yang contoh lain adalah yang konkret sekarang seperti GoFood ya. GoFood itu kenapa disebut dua transaksi dalam satu akad? Karena pertama, ketika kita beli sebuah barang, kita pesan makanan ya. Yang membayarkan itu drivernya dulu. Ya, yang membayarkan drivernya dulu. Habis itu ketika diantar, itu kita ada dua transaksi. Pertama, transaksi membeli makanan, yang kedua transaksi membayar jasa pengantaran. Ya, dua transaksi dalam satu akad, tapi itu diperbolehkan. Itu sama seperti contohnya kita beli barang yang dirakit, misalkan seperti kulkas misalkan. Ya, kulkas, kita beli kulkas, yang pasti kulkas itu kita beli bukan ketika barang masih mentah, tapi ketika sudah dirakit. Iya, ketika sudah dirakit. Ya, contoh lain adalah misalkan ya, seperti lampu ini misalkan. Ya, lampu ini kan nggak mungkin kita beli lampu, kita beli aja gitu tanpa ada jasa pasangnya. Nah, itu juga termasuk dua transaksi dalam satu akad. Yang dibayar itu dua, beli barang dan jasa pemasangannya atau jasa perakitannya, itu boleh. Ya, tapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah contoh yang pertama, ketika ada dua harga dalam satu barang. Ya, yang pertama ada harga cash, yang kedua ada harga kredit. Kemudian ketika mau akad, harga tidak ditentukan. Ya udah, saya terima misalkan. Tapi tergantung kondisi nanti. Kalau misalkan saya punya uang, saya bayar cash. Tapi kalau misalkan saya nggak punya uang, maka saya bayarnya taksit atau kredit. Ya, itu juga termasuk dua transaksi dalam suatu akad yang dilarang. Atau misalkan mensyaratkan hal lain dalam transaksi. Contohnya, bi'atuka hadhihi sayyarah bi alfin ala an tabi'ani daraka bi alfin. Saya jual mobil ini kamu dengan harga 1M misalkan. Tapi dengan catatan kamu juga harus menjual rumah kamu kepada saya. Ya, seharga 2 miliar. Ya. Itu syarat itu yang tidak diperbolehkan karena ada dua transaksi dalamnya, kecuali transaksi pertama selesaikan baru lanjut transaksi kedua, itu nggak ada masalah. Ya. Lalu juga di sini sebenarnya ada contoh transaksi yang dalam dua akad disebut bai'ul bi'ah ya. Bai'ul ainah. Ainah di sini artinya ain atau barang. Jadi ini adalah akal-akalan di zaman dulu. Gimana caranya mendapatkan keuntungan dari pinjaman uang? Contohnya seperti ini. Ada si A dan si B. Si A ini dia butuh uang. A ini butuh cash, butuh uang, ya. Lalu dia minjam uang ke B. Ya. Kalau dia mengambil keuntungan dari pinjaman, itu kan udah riba masuknya. Ya, mengambil keuntungan dari pinjaman itu nggak boleh. Karena statusnya minjam di sini. Ya, statusnya minjam. Lalu caranya bagaimana? Si B itu, ya, dia punya emas misalkan. Jadi punya emas. Atau jangan emas, kalau emas terlalu ini. Misalkan dia punya sebuah barang handphone lah, anggap sebuah handphone. Ya. Si A ini butuh uang 20 juta. Oke. Lalu si B bilang, ya udah gini aja, kamu beli HP ini dari saya, harganya 25 juta. Oke. Tapi kamu bayar kredit. Nanti kamu bayarnya bisa nanti, nggak masalah. Ya. Habis itu oke, sepakat. Kemudian si B membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih rendah, 20 juta misalkan. Ya, dengan harga 20 juta cash. Ya, 20 juta dikasih ke A, barang kembali lagi kepada si B. Mana nanti si A masih ada utang 25 juta kepada si B. Nah, itu juga termasuk dalam dua transaksi dalam satu akad. Ya, itu hanya akal-akalan saja, supaya gimana caranya bisa mendapatkan keuntungan dari pinjaman. Ya. Kalau barangnya ada, itu tergantung. Kadang ada barang yang fiktif, kadang ada barangnya memang ada. Cuman ya jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang. Ya, yang dimaksud daripada bai'atani fi bai'ah itu adalah bai'ul ainah. Ya, menjual barang dengan dua transaksi tersebut. Ya. Lalu sini ditekankan lagi terkait jual beli kredit ya. Pada dasarnya jual beli kredit tidak ada masalah.
Ya, itu disepakati ya terkait sahnya karena dengan catatan emang harganya ditentukan di awal. Kalau emang dia mobil kredit ya kredit, ambil cash ya cash gitu. Ya. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah ketika adanya nanti denda, ya, adanya klausul denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran, ya, itu yang menjadi riba di situ. Ya, kecuali kalau misalkan emang dia nyicilnya nyicil aja tanpa nanti ada klausul penambahan di tengah-tengah. Jadi memang harganya sudah tetap gitu. 35 juta tercicil sampai selesai, ya tanpa ada nanti biaya tambahan-tambahan yang lainnya. Lalu jual beli yang selanjutnya yang keempat ya, termasuk yang al-muharramah wal batilah, itu bai'ul urbun. Nah, ini yang yang sebenarnya terkait banyak ada perbedaan pendapat ya, yaitu jual beli dengan uang muka. Ya, jual beli dengan uang muka. Kalau misalkan kita melihat dari kitab ini, bahkan dari pendapat jumhur ulama mengatakan bahwasanya jual beli dengan uang muka itu dilarang, ya itu tidak diperbolehkan, termasuk jual beli yang diharamkan, ya karena uang muka di sini adalah ya contoh di zaman sekarang ya yang konkretnya adalah dia taruh uang muka, misalkan mau beli mobil taruh uang muka 10 juta, ya ketika nggak jadi beli uang mukanya tidak bisa diambil lagi terus dianggap hangus gitu, ya. Itu yang dimaksud daripada jual beli dengan uang muka yang dilarang. Secara jumhur ulama dilarang. Akan tetapi, jemaah sekalian, di sini kalau kita ingin membahas secara keseluruhan, ada satu mazhab yaitu Hambali, ya Imam Ahmad bin Hambal, itu memperbolehkan transaksi tersebut. Ya, memperbolehkan transaksi tersebut. Bukan juga perbolehan itu memperbolehkan tentu dengan sebuah dalil. Ya, jadi ada sebuah kasus kejadian riwayatkan seorang sahabat bernama Nafi' bin Harith, ya Nafi' bin Harith itu beliau membeli sebuah rumah tahanan, ya membeli sebuah rumah yang akan dijadikan rumah tahanan ya oleh khalifah pada saat itu yaitu Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, membelinya daripada Umayyah bin Khalaf, ya membeli daripada anak Umayyah itu Sofwan bin Umayyah. Ya, membeli daripada Sofwan bin Umayyah sebuah bangunan yang akan dijadikan nanti rumah tahanan. Lalu dikatakan kepada Sofwan bin Umayyah itu harga rumah tahanan tersebut adalah 4.000 dirham. 4.000 dirham. Lalu dikatakan kepada Sofwan, ya, Nafi mengatakan kepada Sofwan, kalau misalkan khalifah setuju dengan rumah ini, maka saya beli. Ya. Tapi kalau misalkan khalifah tidak setuju dengan rumah ini, maka ini ada uang 400 dirham sebagai uang muka. Kalau bisa nggak jadi, kamu bisa ambil uang tersebut. Ya, sebagai ya itu yang disebut sebagai uang muka tadi, ya DP. Dan itu terjadi transaksinya dan tidak dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu. Ya, dan itulah sebuah dalil yang memperbolehkan jual beli dengan uang muka. Ya, jadi pertemuan sebelumnya saya menekankan bahwasanya jual beli dengan uang muka pada dasar diharamkan dan itu sudah pendapat jumhur ulama. Ya, jadi kalau bisa mau dihindari. Tapi faktanya di zaman sekarang kita orang Indonesia bermadzhab Syafi'i, ketika bertransaksi dengan uang muka ini kita menggunakan mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Dan juga dalil yang lain itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, salah satu ulama hadis, ya. Itu beliau bermadzhab Syafi'i. Jadi terkait hadis pelarangan jual beli dengan uang muka, ya nah Rasulullah SAW an bai'il urban, ya Rasulullah SAW melarang daripada jual beli menggunakan uang muka. Itu yang menjadi dalil seluruh jumhur ulama yang melarangkan transaksi dengan uang muka. Akan tapi menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya, jadi tidak bisa digunakan secara hukum. Meskipun beliau bermadzhab Syafi'i. Ya, beliau bermadzhab Syafi'i, di mana Syafi'i mengatakan bahwasanya jual beli uang muka itu tidak boleh. Tapi karena beliau ahli hadis, jadi beliau mencoba mencari terkait sanadnya daripada hadis tersebut dan didapatilah oleh beliau bahwasanya hadis inilah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang tidak bisa dipakai secara hukum.
Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau untuk terkait bai'ul urban itu beliau lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Dan itulah fakta di zaman sekarang banyak sekali orang yang melakukan transaksi tersebut. Kenapa diperbolehkan? Pertama, ada hilangnya momentum oleh si penjual, ya. Jadi misalkan seperti ini, ada si A, ya, dia menjual barang, lalu datang si B. Si B ini minta sebuah barang yang mungkin dia sangat jarang gitu. Mungkin orang juga sangat jarang untuk membeli, sangat jarang untuk suka barang tersebut. Tapi si B ini minta sama si A, ya, tolong apa kamu carikan barang ini. Nanti kalau ketemu saya beli. Ini saya kasih DP-nya misalkan, seperti itu. Ya, saya kasih uang DP-nya, uang mukanya. Ya, lalu ketika dapat dicari, ya barang tersebut, ya, ketika sudah dapat tiba-tiba si B-nya datang, saya nggak jadi beli. Nah, yang menjadi kerugian dari si A adalah barang ini tuh jarang orang mau. Ya, jarang orang mau. Makanya tadi uang muka tadi itu menjadi sebuah semacam jaminan, ya, semacam jaminan bahwasanya jaminan keseriusan membeli atau enggaknya. Ya, membeli atau enggaknya. Dan juga apa namanya, karena sudah diminta dan barang ini susah untuk dijualnya, ya jadi itu menjadi kerugian dari pihak si penjual. Atau misalkan ada bikin sebuah event besar, ya, jual sebuah barang, ya dimana momentum jual di tempat itu pada saat itu juga tiba-tiba banyak orang yang naksir barang tersebut karena stoknya terbatas, mau nggak mau si A yang menjadi salah satu calon pembelinya, ya jadi taruh dulu uang muka sama dia, taruh uang muka, tiba-tiba 2 hari kemudian dia nggak jadi beli, ya sedangkan momentum menjualnya sudah hilang. Ya, makanya juga ini menjadi sebab diperbolehkannya menjual beli dengan uang muka seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, ya mazhab yang lain Imam Hanafi dan Imam Maliki itu pada dasarnya melarang terkait adanya jual beli dengan uang muka yang hangus, ya, yang hangus. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu memperbolehkan dengan dalil yang tadi disampaikan, yaitu terkait kisahnya Nafi', ya, Nafi' bin Harith membeli sebuah bangunan dari Safwan bin Umayyah, ya. Yang dimana ketika itu memang tidak jadi dibeli karena Khalifah Umar tidak setuju, maka uang 400 dirham itu diterima oleh Safwan bin Umayyah, ya, yang dimana itu menjadi uang muka. Taib. Itu jual beli yang keempat, ya, jual beli menggunakan uang muka. Lalu yang kelima adalah bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang. Ya, jual beli hutang dengan hutang. Jadi hutang dengan hutang di sini gambarannya seperti ini. Ada si A, dia menjual barang, tapi barang yang ingin dijual itu statusnya belum ada atau belum dimiliki. Lalu kedua si B, dia ingin membeli barang, ya, tapi ketika dia mau membeli, uangnya itu nggak ada. Dia akan membayarnya nanti dengan piutang yang dia punya dari si C, gitu. Ya, jadi si C ini berutang kepada si B. Ya kan, si B dia punya piutang nih, punya uang tapi sama si C, dan uangnya masih belum tahu kapan adanya. Nah, itu yang termasuk daripada bai'ud dain bid dain. Ya, si A ini punya barang, menjual barang tapi barang belum ada misalkan. Nah, itu juga tidak boleh. Kecuali kalaupun barangnya ada, dia ada si B mau beli, tapi si B bilang si A, yaudah saya beli HP kamu ini misalkan, tapi nanti yang bayar si C punya utang sama saya. Nah, itu nggak boleh, bai'ud dain bid dain di situ. Karena kenapa? Karena nggak tahu kapan akan dibayarkan oleh si C ini. Ya, taslimul mabi'nya masih belum tahu. Ya, kapan? Seperti itu. Ya. Baik. Lalu di sini juga disampaikan contoh yang lain, wa fassara ba'dahum bi an nishtariya ahada sil'ah yastalimuha ba'da ajrin muayyan wa yusallim thamanuha al-an fa idza halla al-ajal wa ajaza al-bai' an taslim as-sil'ah qala mushtari bi'ani hadhihi as-sil'ah bikadza ila ajalin wa hadza batil aidan. Jadi contoh yang lain adalah transaksi utang dengan utang adalah menjual kembali barang, ya, dengan harga sekian tapi pembayaran tangguhkan. Contohnya gini. Ada si A dan si B, ya. Jadi si A ini penjual, si B ini pembeli, ya. Ketika itu anggaplah mereka melaksanakan transaksi bai'us salam. Jadi si B ini udah bayar duluan, ya.
udah bayar duluan. Mohon maaf, si B ini pesan barang kepada kepada penjual si A, ya. Ketika barang itu datang, ya, si si pembeli ini nggak mampu bayar, ya, si pembeli ini nggak mampu bayar, ya, karena nggak mampu bayar, akhirnya si pembeli ini bilang kepada kepada si penjual, ya udah, gini aja, saya jual kembali barang ini kepada kamu, ya. Kan seharusnya kan kalau misalkan nggak mampu itu dia bisa langsung mengembalikan aja, iqalah, ya, mengembalikan. Tapi kan tidak semua tempat mampu menerima pengembalian unit atau barang yang sudah dipesan, kan seperti itu. Jadi dia mengakali bagaimana caranya barang ini dia jual, jadi statusnya awalnya si pembeli, tapi karena dia nggak punya uang untuk bayar dan barang sudah datang, maka pembeli ini menjual barang kepada si penjual, menjual kembali, lalu dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu tertentu. Ya, jadi kan yang dia jual itu apa? Nggak ada, karena barangnya masih belum punya dia, statusnya. Dia belum bayar, barangnya masih belum punya dia. Jadi yang dia jual itu adalah barang utang. Dan juga terima pembayaran pun utang juga, karena bayarnya nggak cash pada saat itu juga. Ya, begitu. Jadi itu juga termasuk jual beli utang dengan utang. Nah, lalu ada juga contoh lain adalah di sini jual utang dengan utang adalah ketika si A punya piutang dari si B. Jadi maksudnya si B ini pernah utang sama si A 100 juta misalkan. Ya. Lalu si B ini nggak bisa belum bisa bayar gitu ya. Belum bisa bayar. Ya, lalu disampaikan bahwasanya kalau misalkan utang dikembalikan, ya itu kan menjadi riba di situ. Tapi dipakai lafaznya supaya ada transaksi jual beli di sana. Itu saya jual piutang ini kepada kamu, ya, 100 juta, tapi nanti pembayarannya 100 juta dengan membayar 6 bulan lagi, misalkan seperti itu. Ya, itu juga termasuk salah satu contoh riba yang tidak diperbolehkan. Ya. Akan tapi kalau misalkan ya membeli sebuah barang amalau ba'ad-dain bi'ainin liman huwa alaihi dain, ya, jadi dia membeli barang. Jadi si A dan si B, si A ini punya piutang daripada si B, ya, tapi niatnya ingin ngebantu si B gimana caranya supaya bisa lunas. Contoh ngebantu seperti apa? Kan ba'ahul alf allati lahu fi zimmatihi bi sajarati masalan au khamsumi'ah bi kharjiha man alaihi dain wa yadfa'uha. Jadi karena si B ini punya utang, misalkan utang 20 juta. Ya, utangnya 20 juta. Ya, ketika itu lalu si A-nya bilang, "Ya udah, saya ambil aja HP kamu, ya, saya ambil aja HP kamu dengan dengan harga setengahnya misalkan." Seperti itu. Anggap aja lunas deh, itu bisa. Atau misalkan seperti ini. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak bisa bayar utang, ya, tadi kan bisa menyerahkan barang, ya, bisa menyerahkan barang. Kan bahul alaf allati lahu fi zimmatihi bisa jadi masalan au khamsumi'ah yukhrijuha man alaihi dain wa yadfa'uha, atau bisa minta bayar setengahnya aja gitu. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Minta bayar setengahnya. So hadzal bait li'annahu fi ma'na salah. Jadi maksudnya bayar setengahnya gimana? Jadi ketika itu si A ini punya barang. Si A punya barang, misalkan sejadah misalkan. Yaudah, kamu beli aja sejadah saya ini dengan harga setengah dari utang. Itu kan maknanya adalah tujuannya adalah untuk menyelesaikan urusan dan memudahkan gitu. Jadi tidak ada suatu hal yang memberatkan daripada orang yang berutang tadi. Karena niatnya ingin terima uang lebih cepat dan juga niatnya membantu dengan jumlah yang sama dari utang tersebut atau jumlah yang lebih kurang daripada utang tersebut, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Ya. Lalu di sini sampaikan terkait yang sudah kita bahas juga di minggu sebelumnya, ya,
terkait money changer, ya, tukar menukar uang. Ini di hadisnya dijelaskan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sungguhnya saya telah menjual unta saya di sebuah pasar yang bernama Baqi'. Fa'abi'u bid-dananir, ya saya jual tuh dengan misalkan dengan 10 dinar. Ya, menjual unta dengan 10 dinar. Tapi orang tersebut bayar dengan dirham. Orang tersebut bayar dengan dirham. Lalu ketika Abdullah bin Umar yang menjual dengan dirham, orang lain datang membayar dengan dinar pada saat itu. Ya. Lalu disampaikanlah keluh kesahnya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana transaksinya? Lalu Rasulullah menjawab, la ba'tha an ta'khudha bi si'ri yaumiha. Tidak masalah transaksi seperti itu selama ya harganya, nilai tukar yang sama pada hari tersebut. Ya, jadi kalau emang mau semacam kita tukar uang ke money changer atau kita beli emas, yang sampaikan sebelumnya itu emang harus cash dan di tempat pada saat itu. Ya, kalaupun kita tidak mampu untuk datang ke tempat tersebut, bisa kita wakilkan ya dengan orang yang kita tunjuk orang sebagai wakil ya, dan dia menggantikan posisi kita dalam transaksi tersebut. Ya. Jadi money changer pun sudah ada di zaman dulu ya. Jadi ada dirham dan dinar. Dinar itu karena emas, dirham itu perak. Ya, jadi nilainya pun juga berubah-berubah. Jadi kalau misalkan nilai rata-rata itu kalau saya nggak salah dengar adalah 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Ya, habis itu pernah naik lagi 1 dinar menjadi 100 dirham. Ya, jadi makanya disampaikan oleh Rasulullah di sini tidak masalah asalkan pembayaran tersebut sesuai dengan nilai pada hari itu. Ya, ingin jual dengan dinar orang bayar pakai dirham. Ingin jual dengan dirham orang bayar pakai dinar. Itu nggak ada masalah. Dan itu juga sudah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Lalu jual beli yang diharamkan, ya yang terakhir yang keenam adalah bai'ul mabi' qabla qabdihi. Jual beli barang yang belum menjadi yang masih belum di naungan, ya maksudnya belum dimiliki, ya masih belum dimiliki. Yaitu ketika dzalika bi an yashtariya insan sil'atan aw bid'ah thumma yabi'uha qabla an yaqbidaha. Ya, jadi ketika beli, ya kalau sekarang contohnya semacam pre-order lah ya. Orang-orang pre-order. Tapi ini kasusnya kenapa dilarang? Ketika dia pesannya ini bukan ke produsen. Ya. Kalau pesannya ke produsen itu akan beda, akan istisna. Ya, jadi kalau emang harus dibuat dulu barang tersebut, itu nggak ada masalah. Ya, dibayar, ya nanti barangnya datang belakangan itu nggak masalah. Ya, karena emang pesannya ke produsen. Tapi jadi masalah ketika pesannya ke reseller. Ya, ketika pesannya ke reseller, ya reseller belum punya barangnya. Lalu kita udah bayar, apa yang dibayar gitu? Apa yang kita beli? Barangnya belum ada. Nah, itu termasuk bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kecuali resellernya ini menjadi wakilnya produsen. Ya, reseller tersebut menjadi wakilnya produsen. Contohnya kalau misalkan contoh konkret yang gampang sih kayak dealer resmi gitu, kan mereka tidak memproduksi mobil di sini. Tapi mereka menjadi wakil daripada produsen. Ya, wakil daripada produsen. Kalau kita beli mobil kan biasanya mobilnya kalau misalkan ada stok inden gitu kan. Tapi kita bayar duluan. Ya, mobil itu inden. Dealer ini kan sebenarnya bukan dia yang produksi mobilnya, tapi dia menjadi wakil daripada produsen. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Ya, atau misalkan dia menjadi simsar atau maklar gitu ya. Resellernya menjadi maklar. Maklar dalam artian ya dia di situ nggak jadi wakil, tapi dia nanti menjualkan barang orang lain. Nanti dia bisa dapat untungnya misalkan dari fee margin yang dinaikkan misalkan dari harganya gitu. Nggak ada masalah, tapi dengan catatan dia sudah izin dari yang punya barang. Bahwasanya barang kamu akan saya jual, harganya berapa? Oke, nanti saya naikin harganya sekian, itu boleh, nggak ada masalah. Ya. Jadi untungnya tuh bisa nanti dari menaikkan harga atau misalkan mendapatkan fee daripada si produsen. Nah itu bisa dua. Tapi yang maksud di sini adalah ketika dia reseller, dia nggak jadi wakil, dia nggak izin juga sama yang yang punya barang, ya dia jual aja barang. Istilah palu gada lah. Apa yang dicari apa yang dimau orang dicari dulu sama dia baru dijual. Ya, tapi dia minta uang muka dulu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya, karena dia menjual barang yang belum dia punya. Seperti itu.
Baik. Wa hadza idza kana al-bai' li ghairi al-bai' awwal, fa idza kana al-bai' li nafsi al-bai' awwal kana batilan aidan. Idza kana bi ghairi thaman al-awwal aw bimithlihi. Jadi di sini contoh lain jika pembeli ya menjual kembali barangnya kepada si penjual sebelum harga, sebelum barang diterima maka tidak sah. Itu tadi contoh yang sudah saya sampaikan juga bi'udain bidain ya. Yaitu ketika ada kasus si pembeli membeli barang kepada si penjual, tapi sebelumnya barang diterima, dia jual lagi. Ya, dia jual lagi kepada orang lain misalkan, atau misalkan kepada penjualnya lagi, kalau barang belum terima, itu nggak boleh. Ya, itu juga tidak boleh. Amma idza ba'ahu lil bai'il awwal bi nafsi tsaman alladhi ishtarahu bihi aw mithli in talafa tsaman al awwal kana sahihan. Jadi contoh lain adalah jika pembeli berubah pikiran dan penjual setuju untuk membalikan uangnya, maka itu nggak ada masalah. Maka itu termasuk daripada pembatalan. Ya, yang jadi masalah kan adalah ketika dia mau mengembalikan tapi tidak diterima oleh si penjual. Maka si pembeli ini kan mau nggak mau, kalau dia nggak mau rugi, dia harus jual lagi barang tersebut, padahal dia belum terima barangnya. Seperti itu. Ya. Taib. Itu adalah 6 jenis transaksi ya, yang jelas pelarangannya ya, yang jelas pelarangannya dia haram wal batilah. Kecuali tadi yang ada perbedaan pendapat adalah di bai'ul urbun atau bai'ul urban ya. Jual beli menggunakan uang muka. Ya, uang muka ini kalau kita lihat secara realnya di zaman sekarang itu banyak yang melakukan transaksi tersebut. Ya, lalu pertanyaan boleh atau tidak? Ya, kalau misalkan dari mazhab jumhur ulama itu tidak boleh. Ya, tapi menurut mazhab Ahmad bin Hambal itu diperbolehkan karena ada contoh yang telah dilakukan oleh Nafi bin Harith ketika membeli sebuah bangunan daripada Sofwan bin Umayyah ya untuk dijadikan rumah tahanan. Ketika tidak jadi, Sofwan bin Umayyah menerima kompensasi sebanyak 400 dirham. Ya, karena kenapa? Karena dia sudah menahan rumah tersebut daripada menjual ke orang lain, seperti itu. Ya. Wallahu alam. Jika ada pertanyaan, silakan. Oh ya, satu lagi kemarin terkait pembahasan 2 transaksi dalam satu akad, kita ada membahas terkait al-ijarah al-muntahiyah bit tamlik ya. Itu nanti akan dibahas juga sebenarnya, yaitu terkait leasing syariah ya. Leasing syariah yang dimana akad awalnya adalah sewa menyewa, tapi ketika ketika tidak mampu untuk lunasi atau misalkan nanti terakhirnya akan menjadi akad tamlik, jadi kepemilikan. Maksudnya bagaimana? Jadi ini salah satu juga solusi ketika menjual barang takut tidak lunas ya. Contoh kan kalau misalkan bai' murabahah, contohnya saya sampaikan sebelumnya adalah ada orang dia mau beli mobil tapi nggak mau kredit sama bank ya, dia maunya ke bank syariah. Maka caranya bisa bank syariah beli mobil tersebut ya, lalu bank syariah menjual kepada nasabahnya dengan harga yang sudah dinaikkan ya secara kredit misalkan. Tapi kalau misalkan satu si jual beli, ya jual beli kredit nih, ya kredit tapi harga sudah tetap dan nggak akan naik di tengah jalan. Jadi masalah ketika nanti nasabahnya tidak mampu untuk membayar lagi, ya itu menjadi utang dan barang itu sudah berpindah ke pemilikan. Barang tersebut sudah berpindah ke pemilikan, ya jadi bukan milik bank lagi tuh, karena sudah transaksi jual beli, tapi pembayarannya secara kredit. Oke, makanya sekarang banyak orang mempraktekkan dengan cara al-ijarah al-muntahiyah bitamlik ya. Dia sewa, statusnya sewa, tapi nanti akhirnya itu akan ada akad berpindah ke pemilikan. Contohnya sama tadi sebenarnya. Si bank ini mengambil mobil dari dealer ya. Lalu dia bukan menjual langsung pada nasabah, tapi menyewakan. Ya, menyewakan selama misalkan anggap 5 tahun. Jadi yang nasabah bayar selama setiap bulan itu bukan uang cicilan, ya akan tapi ujroh daripada sewa, daripada manfaat yang didapat dari mobil tersebut. Tapi di sini catatannya yang harus diperhatikan adalah mobil tersebut itu status kepemilikannya masih milik bank, bukan milik nasabah. Ya, jadi kalau misalkan ada kerusakan yang disebabkan emang dari barangnya sendiri, bukan kelalaian daripada pemakai, maka itu harus ditanggung oleh si bank. Misalkan ada kerusakan mesin, ya atau misalkan ada AC-nya yang nggak dingin, itu harus ditanggung sama si bank, tanggung sama si pemilik.
Karena pemiliknya masih bank pada saat itu, bukan nasabah. Nasabah itu dia bayar tiap bulan bukan bayar nyicil, tapi dia hanya bayar sewa, manfaat dari barang yang dia pakai. Seperti itu. Lalu misalkan ketika tiba-tiba di tengah jalan nasabah yang nggak bisa bayar, udah nggak bisa bayar lagi gitu kan. Nah jadi gimana status uangnya? Status uang itu sebagai uang sewa. Uang sewa seperti itu. Sebenarnya ada hitung-hitungannya lagi. Kalau misalkan nanti dia ada penunggakan, misalkan beres selama 2 bulan, habis itu mobilnya boleh ditarik nggak? Boleh ditarik. Karena kan barangnya masih milik bank, bukan milik nasabah. Seperti itu. Ya nanti kalau misalkan dia lunas, ketika lunas, itu mereka selalu bikin syarat tuh di awal, ketika akad. Kalau misalkan nanti sewanya sudah selesai ini sekian tahun, sampai 5 tahun, ya nanti barang ini akan berpindah kepemilikan menjadi milik nasabah. Tapi harus diingat bahwasanya ini bukan jual beli, tapi sewa menyewa. Makanya namanya al-ijarah, sewa menyewa, al-muntahiyah bitamlik. Nanti di akhirnya akan berpindah ke pemilikan. Secara bahasa maksud seperti itu, dan itu diperbolehkan, nggak ada masalah. Tapi memang ada poin-poin yang harus diperhatikan ya, bahwasanya barang itu masih milik bank, yang juga ketika itu kepemilikan masih milik bank, kalau misalnya ada kerusakan di luar kelalaian si pemakai, itu harus ditanggung oleh bank. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jual beli yang diharamkan tapi tidak batil, ya. Itu ada nanti bai'ul musarrah, ada bai'ul najash, ya. Itu akan kita bahas di insya Allah pertemuan minggu depan. Cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله